Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Harap dipimpin doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Fauzi Sastra Effendi, Muknia Tiara Utami, Fuan Saada, Fikri Armedia Tama, Misyarah Madeswita, Muhammad Rehan, Nur Afni Lubis. Alhamdulillah sekarang hadir semua ya. Nah, diharapkan kepada anak-anak Ibu semua dapat terlibat aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya tentang materi kita pada sebelumnya. Ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa pada minggu lalu? Nah, benar sekali, pada minggu lalu kita membahas materi tentang toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Nah, benar sekali ya Mesya. Nah, di sini anak-anak Ibu ada yang tahu kita akan mempelajari apa pada hari ini? Nah, benar sekali, kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita pada kali ini. Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini pada pertemuan kali ini, yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Yang kedua, menghayati terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Yang ketiga, menghayati perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan istiqomah. Yang keempat, mengamalkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan istiqomah. Yang kelima, menentukan makna, dalil, tanda-tanda hari akhir, dan periode tentang iman kepada hari akhir dengan penuh rasa ingin tahu. Dan yang keenam, menemukan hikmah serta manfaat iman kepada hari akhir dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ketujuh, mengaitkan hikmah serta manfaat iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dengan penuh tanggung jawab. Yang kedelapan, menilai hikmah serta manfaat iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dengan penuh tanggung jawab. Yang kesembilan, mengidentifikasi perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir penuh rasa ingin tahu. Dan yang ke-10, menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan penuh komunikatif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang mengevaluasi makna pada hari akhir. Nah, hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, yaitu menurut surah Al-Baqarah ayat 177 juga disebut hari pembahasan menurut surah Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya menurut surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera.
melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Coba anak-anak ibu lihat surat Al-Anbiya ayat 97. Nah, yang pertama yaitu hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah dalam surat Ar-Rum ayat 55-56. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya dalam surat Al-Mu'min ayat 45-46. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro atau besar, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat At-Takwir ayat 1-3 yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia akan kacau balau kebingungan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Kekal. Nah, selanjutnya hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar atau chaos catastrophe. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas melalui proses evaluasi yang lama sekali. Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas, zat panas tercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau menyala atau hancur. Nah, menurut teori fisika, letak matahari adalah 149.557.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta km dan luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tak tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung air laut sehingga hancurlah bumi ini. Nah, yang ketiga itu bukti indrawi terjadinya hari akhir. Iman
Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana: pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh dalam surat Al-Baqarah ayat 72-73. Kedua, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera," dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua, informasi di atas adalah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, diharapkan anak-anak Ibu dapat memahaminya. Nah, sekarang anak-anak Ibu diharapkan membagi ke dua kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Nah, setelah itu anak-anak Ibu silakan membuka Al-Quran dan buku paket kelas 12-nya dan mencermati Al-Quran dan buku paket tersebut tentang hari akhir. Nah, kepada anak-anak Ibu yang masih ragu atau ingin bertanya, dipersilakan. Nah, anak-anak Ibu, bagi yang belum paham atau mengerti tentang makna iman kepada hari akhir, silakan bertanya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis mengenai materi kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang periode hari akhir. Nah, sekarang kepada anak-anak Ibu, harap melihat di bawah meja atau kursinya sampah dan segera mengambil dan membuangnya ke tong sampah. Nah, jika sudah, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan diharapkan anak-anak Ibu dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini tentang makna beriman kepada hari akhir. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.